Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab lantai uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, tumbuhan berikut yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka gimnospermae adalah, jadi ingat ya, tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi dua. Ada angiospermae dan gimnospermae. Kalau angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup, maksudnya adalah bijinya dilindungi oleh buah. Sedangkan gimnospermae itu merupakan tumbuhan berbiji terbuka, jadi bijinya tidak dilindungi oleh buah. Nah, di gambar ini yang termasuk ke dalam tumbuhan gimnospermae itu adalah gambar yang A. A sendiri itu adalah gambar dari melinjo. Jadi melinjo itu tergolong ke dalam gimnospermae. Selain melinjo, apalagi yang tergolong ke dalam gimnospermae? Contohnya seperti pinus, kemudian pakis haji, dan juga cemara. Lalu untuk yang B, C, D, dan E, keempatnya tergolong ke dalam angiospermae. Karena di situ B itu adalah mangga, kemudian yang C rambutan, yang D tomat, dan yang E adalah matoa. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 2, tumbuhan yang termasuk ke dalam Atrachelophyta ditunjukkan oleh gambar. Jadi tumbuhan itu berdasarkan pembuluhnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Atrachelophyta dan yang kedua ada Trachelophyta. Apa bedanya? Kalau Atrachelophyta itu adalah tumbuhan yang belum memiliki pembuluh angkut. Contohnya adalah lumut. Sedangkan untuk yang Trachelophyta itu adalah tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh angkut. Contohnya siapa? Contohnya bisa paku-pakuan, kemudian tumbuhan berbiji. Nah, di gambar ini kita identifikasi dulu satu persatu. Yang A itu adalah lumut daun, yang B paku ekor kuda, yang C tumbuhan bambu, yang E temulawak, dan yang D adalah paku sarang burung. Nah, di sini sudah kelihatan ya, yang termasuk ke dalam Atrachelophyta adalah yang A, tumbuhan lumut. Sedangkan untuk paku-pakuannya dari yang B sampai dengan E itu tergolong ke dalam Trachelophyta. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3, pasangan antara kelompok tumbuhan beserta ciri-cirinya yang benar adalah, nah di situ ada Bryophyta, Pteridophyta, kemudian ada Spermatophyta. Kalau Bryophyta itu berarti anggotanya lumut. Pteridophyta itu anggotanya paku-pakuan, sedangkan Spermatophyta itu berarti anggotanya adalah tumbuhan berbiji. Nah, di sini untuk yang nomor 1, Bryophyta itu cirinya yang tepat adalah bagian U. Jadi Bryophyta atau tumbuhan lumut itu dia memiliki akar, batang, dan daun semu serta termasuk ke dalam tumbuhan tidak berpembuluh atau yang disebut tadi dengan Atrachelophyta. Alat perkembangbiakannya juga berupa spora. Sedangkan untuk yang nomor 2, Pteridophyta itu cocoknya ciri-cirinya dengan yang S. Memiliki akar, batang, dan daun sejati serta termasuk dalam tumbuhan berpembuluh dengan alat perkembangbiakan berupa spora. Sedangkan yang Spermatophyta itu pasangan yang cocok adalah yang T, yaitu memiliki akar, batang, dan daun yang jelas serta termasuk dalam tumbuhan berpembuluh dengan alat perkembangbiakan berupa biji. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 4, perhatikan beberapa jenis tumbuhan berikut. Kelompok tumbuhan yang berpembuluh ditunjukkan oleh angka. Nah, di sini kita identifikasi dulu satu persatu. Yang pertama adalah Equisetum. Nah, Equisetum itu disebut atau biasa disebut dengan paku ekor kuda karena paku-pakuan berarti dia berpembuluh atau termasuk ke dalam Trachelophyta. Yang nomor 2, Marchantia polymorpha ini termasuk ke dalam lumut hati. Nah, karena dia lumut maka dia tidak berpembuluh. Kemudian Cycas rumpi itu disebut dengan pakis haji. Nah, ini termasuk ke dalam tumbuhan yang berpembuluh. Lalu yang keempat, Anthoceros fusiformis ini masuk ke dalam lumut tanduk, berarti dia tidak berpembuluh.
Dan yang terakhir, Colocasia esculenta itu biasa kita sebut dengan talas. Nah, dia juga berpembuluh. Maka di sini yang berpembuluh adalah nomor 1, 3, dan juga 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5, perhatikan tabel berikut. Contoh tumbuhan 1, 2, dan 3 berdasarkan karakteristik pada tabel tersebut secara berurutan adalah, kita cek dulu untuk yang tumbuhan 1, jaringan pengangkutnya tidak ada, sporanya ada, akar, batang, dan daun belum dapat dibedakan. Nah, dari ciri ini saja sudah menunjukkan kalau tumbuhan 1 itu masuk ke dalam Bryophyta atau tumbuhan lumut. Lalu yang tumbuhan 2, jaringan pengangkutnya ada, sporanya ada. Nah, kalau punya jaringan pengangkut kemudian punya spora, ini berarti dia tergolong ke dalam Pteridophyta atau disebut dengan tumbuhan paku-pakuan. Sedangkan yang nomor 3, jaringan pengangkutnya ada, sporanya tidak ada. Kalau spora tidak ada, kira-kira apa ya? Akar, batang, dan daun dapat dibedakan. Biji ada. Dia punya biji, strobilusnya tidak ada. Kalau tidak memiliki strobilus berarti bukan anggota Gymnospermae. Karena yang memiliki strobilus itu tumbuhan Gymnospermae. Sedangkan di sini tidak ada adanya biji, berarti dia tergolong ke dalam Angiospermae. Di situ ada keterangannya lagi, jumlah keping bijinya ada berjumlah 1. Kalau keping bijinya hanya ada 1 berarti ini tumbuhan monokotil. Nah, sekarang kita cek yang urutannya, yang ke-1 tadi Bryophyta, kemudian Pteridophyta, dan juga Angiospermae golongan monokotil. Nah, di situ pilihan ganda yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena yang tumbuhan pertama, Sphagnum, itu adalah lumut daun yang biasanya tinggalnya di rawa-rawa. Kemudian ada Lycopodium, itu termasuk ke dalam paku kawat. Dan yang terakhir, Saccharum, itu tergolong ke dalam tanaman tebu. Nah, jadi secara berurutan sudah tepat. Jawabannya adalah yang D. Nomor 6, contoh famili dari kelompok tumbuhan Dicotyledon, yaitu dikotil. Kita cari tumbuhan yang dikotil, yang berkeping 2. Kira-kira dari famili yang mana? Untuk yang pertama, Poaceae itu adalah padi-padian. Kalau padi-padian berarti bukan ya. Lalu yang kedua ada Aresaceae, yaitu suku pinang-pinangan. Ini juga monokotil. Kemudian yang B itu Arasaceae dengan Fabaceae. Fabaceae itu polong-polongan, jadi yang B ini bukan. Karena yang pinang-pinangan tadi termasuk ke dalam monokotil. Lalu yang C, Liliaceae, itu termasuk ke dalam bawang-bawangan. Nah, kemudian Myrtaceae itu anggota jambu-jambuan. Ini jambunya betul, tapi bawangnya yang kurang tepat. Untuk yang D, Myrtaceae tadi jambu-jambuan, kemudian Fabaceae ini berarti polong-polongan. Nah, ini betul. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 7, pernyataan yang tepat mengenai ciri-ciri tumbuhan di samping adalah, nah ini gambar dari Marselia crenata atau biasa kita sebut dengan semanggi. Nah, semanggi itu termasuk ke dalam kelompok Pteridophyta atau paku-pakuan. Ciri-cirinya paku-pakuan yang pertama berkembang biak menggunakan spora. Kemudian mempunyai jaringan silam dan floem sehingga disebut dengan Tracheophyta. Termasuk tumbuhan Cormophyta atau sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Fase sporofitnya lebih dominan daripada fase gametofit. Nah, jadi di sini pilihan ganda A sampai dengan E yang paling tepat adalah yang A, berkembang biak menggunakan spora. Nomor 8, contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Euphorbiaceae, yaitu jadi yang termasuk ke dalam famili ini itu adalah tumbuhan karet dan juga jarak. Sedangkan untuk beringin itu termasuk ke dalam famili Moraceae. Jeruk masuk ke dalam famili Rutaceae. Kemudian kentang dan terong masuk ke dalam Solanaceae. Dan kacang tanah itu termasuk ke dalam famili Fabaceae. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Nomor 9, tanaman pada gambar di samping dikelompokkan ke dalam famili. Jadi itu gambar dari padi atau yang disebut dengan Oryza sativa. Tanaman padi ini dikelompokkan ke dalam famili Gramineae atau Pospoaceae yang mempunyai bunga berbentuk bulir. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lalu untuk yang Liliaceae dengan bunga berwarna mencolok, contohnya itu adalah kembang sungsang. Musaceae dengan daun yang memiliki pelepah, contohnya adalah pisang. Zingiberaceae dengan rizom yang mengandung minyak atsiri, contohnya adalah jahe. Yang E, Aresaceae dengan daun majemuk yang tersusun menyirip tunggal, contohnya adalah kelapa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 10, dalam mempelajari berbagai jenis tumbuhan diperlukan taksonomi. Ilmuwan berikut yang dijuluki sebagai bapak taksonomi adalah, nah di sini kita identifikasi satu persatu dulu. Yang pertama, yang A adalah Robert Hooke. Dia adalah penemu sel pertama kali. Lalu ada Rudolf. Di sini dia beranggapan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Yang C, Theodor, itu beranggapan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Lalu Carolus Linnaeus, dia adalah tokoh yang meletakkan dasar taksonomi. Dan yang E, Anthony, itu merupakan penemu mikroskop. Nah, berarti di sini yang ada hubungannya dengan taksonomi adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.